Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami. Engkau kami puji kini untuk selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 28 ayat 16 hingga 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kemuliaan dan tanda salib kita buat berapa kali sehari? Adakah perbedaan antara doa kemuliaan dan tanda salib? Keduanya merupakan ungkapan devosi kepada Allah Tritunggal. Keduanya bicara tentang misteri Trinitas, bicara tentang percaya akan misteri kesatuan Tuhan ini. Kita tidak ngobrol tentang sebuah konsep untuk dipahami, melainkan seseorang untuk dicintai. Inilah realitas yang harus direngkuh. Saudara-saudari terkasih, yang sering menjadi pertanyaan ketika kita merayakan misteri iman ini adalah, bagaimana memecah misteri Trinitas? Bagaimana memahami kesatuan Allah dalam 3 pribadi? Bagaimana mempertahankan realitas kesatuan di tengah rongrongan pluralitas realitas Allah? Sering bagi kita lebih mudah menjelaskan sifat, fungsi, apa yang dikerjakan masing-masing pribadi dengan menitik beratkan pada kekhasan masing-masing. Jebakan yang bisa menjatuhkan kita adalah masuk dalam kronologi waktu. Misalnya, memahami Allah Bapa sebagai pencipta di masa lampau, Allah Putra menebus kita dengan inkarnasinya 21 abad yang lalu, dan Allah Roh Kudus melanjutkan karya penebusan itu dengan menghantarkan kita pada pengalaman akan Yesus Kristus. Nampaknya bisa dinalar, tetapi kronologi waktu yang mengaut-autkan seperti ini banyak menyesatkan. Sudah banyak tentu yang tersesat dan jatuh. Manusia dalam keterbatasannya mencoba untuk menguasai Allah. Ketika kita tidak sanggup untuk memahami tentang siapa Allah itu sepenuhnya, ketika kesombongan akal budi menguasai, ketika para teolog juga awam yang belajar teologi tidak sanggup menyadari keterbatasannya di hadapan Allah yang adalah misteri, muncullah berbagai macam aliran-aliran sesat di dalam gereja Katolik. Kesesatan berpikir, kesesatan sifat dan karakter, kesesatan bertindak, dan kesesatan dalam mencecap keindahan realitas Allah ini. Akibatnya, orang tidak bahagia dengan dirinya sendiri,
mempermasalahkan dan mencari kambing hitam di luar dirinya. Terjadilah manipulasi kembali yang mengulang kisah Kejadian bab 3, yaitu membuat menjadi salah apa yang benar dalam diri orang lain, atau mencari pembenaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Saudara-saudari terkasih, maka mempelajari iman Katolik itu tidak cukup hanya belajar filsafat dan teologi, ikut berbagai macam kursus di gereja, searching di internet atau scrolling di media sosial, terlalu aktif dalam pelayanan, bahkan tidak mau diganti, terlibat dalam hampir semua kelompok doa yang ada di paroki dan lain-lain. Itu semua tentu saja tidak cukup. Tidak cukup bila hanya mengandalkan pengetahuan dan keterlibatan dalam pelayanan. Sebagai tolok ukur iman yang dewasa yang mau kita renungkan hari ini. Saudara-saudari terkasih, semua pengikut Kristus yang aktif maupun pasif ke gereja, yang merasa terpandang atau biasa-biasa saja, juga perlu berteologi dengan lutut, yaitu dengan sendiri bersama dengan Allah dan berdoa dengan tulus. Mengapa? Sebab percaya kepada Allah Tritunggal berarti memiliki pengalaman bersama dengannya secara personal. Sebuah pengalaman hati, intuisi, emosional, rasio, akal budi yang didialogkan, yang dicakap-cakapkan, dan tinggal bersama dengan Allah. Absennya pengalaman tinggal sendiri bersama Allah justru akan membuat pencarian intelektual dan aktivisme rohani kita masuk dalam jebakan narsisme spiritual disinkarnatif, yaitu bahwa semuanya itu kita lakukan untuk kepuasan diri belaka, demi pencarian diri dan harga diri, bukan didedikasikan untuk melayani sesama, apalagi melayani Allah itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, maka bila kita belajar tentang Allah dan keallahannya, jangan lupa juga berbicara dengan Allah. Kita begitu mahir berbicara tentang Allah, tapi kadangkala kita tidak mahir berbicara kepada Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mempelajari misteri Trinitas bukan berarti memahami sepenuhnya misteri Allah Tritunggal, yang adalah juga misteri kepribadian manusia, melainkan menghidupinya, menghayatinya. Dengan demikian, kunci pemahaman untuk mencintai Allah Tritunggal adalah relasi. Karena Allah menciptakan kita bukan dari ketiadaan, tapi dari kemurahan hatinya, dari cinta kasihnya yang meluber, yang meluap-luap. Saudara-saudari terkasih, kita diciptakan oleh kasih, belas kasihan, kerahiman. Sikap dasar inilah yang merupakan kunci dasar untuk membentuk komunitas, tinggal bersama di bawah satu atap, dengan satu aturan, dikomandoi oleh satu pimpinan untuk mencapai satu tujuan bersama. Mengapa? Karena mencintai itu bukan saling menatap mata lalu ada rasa, melainkan saling menatap tujuan yang sama, dicapai bersama-sama. Inilah figur dari Allah Tritunggal
yang kita rayakan hari ini, cermin kehidupan komunitas kita, dan semoga Tuhan kita Yesus Kristus semakin dikenal dan dicintai oleh semakin banyak orang. Allah menciptakan kita, memelihara kita dengan tujuan supaya kita hidup, tidak binasa dan kembali kepadanya. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami dan mengikat perjanjian yang menyelamatkan kami melalui Kristus Putramu. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, daya hidup yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.